Saya yakin Bapak sudah lama tidak merasakan hangatnya tubuh seorang wanita, bukan? Saya bersedia memberikan apa yang Bapak butuhkan. Duet. Duet. Kau anakku, Pak. Anakku. Ayo, ayo. Ayo jalan. PT Inem Film mempersembahkan film jadul Penantang dari Gunung Naga, rilis pada tahun 1990 dan dibintangi oleh Yan Bastian, Yunita Boom, Yanti Lestari, Khairil JM, Jamal Jentak. Film ini juga disutradari oleh sutradara handal Dasri Yakub. Film Penantang dari Gunung Naga bercerita tentang Nyi Rangrang yang membunuh kakaknya sendiri, kemudian menikahi Lurah Jaya Atmaja. Nyi Rarang dan putranya Kunto menindas rakyat desa. Setelah sang lurah menghilang, akhirnya anak kandung Jaya Atmaja yang diasuh di lembah naga turun gunung untuk membebaskan penduduk dan terpilih menjadi lurah baru. Film diawali ketika seorang wanita haus kekuasaan tega membunuh adik tirinya sendiri bernama Murni. Ia dibunuh dan suaminya diambil. Murni yang sedang mengandung dilempar ke dalam jurang oleh Nyi Rangrang. Kau harus mati, adikku. Kau harus mati. Kau harus mati. Murni yang terlempar ke jurang hanyut terbawa arus. Ia ditemukan seseorang bernama Dot dan bapaknya Ki Baranta. Pak! Cepat bawa pulang. 20 tahun pun berlalu, Murni yang mengandung akhirnya meninggal. Sementara anak dalam kandungannya berhasil diselamatkan oleh Ki Baranta dan diangkat murid. Namun ia mempertanyakan tentang keberadaan bapaknya. Siapa dia, Bu? Siapa Bu ayahku? Kenapa, Bu? Kenapa Ibu diam? Kenapa Ibu diam saja? Kenapa semua diam? Kenapa? Kenapa semua diam? Hei! Kenapa kau sering menanyakan usul-usulmu dan orang tuamu? Aku ingin bicara sekarang. Kakek, saya ingin mengetahui siapa ayahku sebenarnya. Bukan berarti saya tidak menghargai kakek yang selama ini membesarkan saya. Ilmu dariku sudah banyak kau timba. Sudah waktunya kau mengamalkannya dan menentukan jalan hidupmu sendiri demi masa depanmu. Pertama, kau harus kembali ke desa asalmu. Di mana, Kek? Di desa Bulak Gajah. Bulak Gajah?
ikuti arah matahari terbenam. Pada akhirnya Ki Baranta mengizinkan Jaka Koleng untuk pergi mencari ayahnya. Ki Baranta berpesan agar jika menuju sebuah desa bernama Bulak Gajah dan mencari seorang lurah Jaya Atmaja, Jaka dalam perjalanannya akan ditemani oleh Dot yang merupakan putra dari gurunya. Man, umurnya sudah 50 tahun, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Dengan senang hati, kek. Nah, sekalian Duhet mau punya istri, Pak. Nah, kata orang punya istri enak. Udah, ambil bekalmu dulu sana. Ayo, berangkat. Baik, kek. Sementara itu di tempat lain Lurah Atmaja yang digulingkan kekuasaannya oleh istrinya sendiri bernama Nyi Rangrang. Ia kini dipasung dalam goa karena tidak mau menunjukkan harta milik istrinya Murni yang sudah dibunuh Nyi Rangrang yang merupakan ibu Jaka. Untuk kekerasan kepala patumu. Aku yakin dalam 2 atau 3 hari ini kau pasti akan mengaku. Atau kau akan mati lansa secara pelan-pelan. Kau berteman dengan tikus-tikus busuk dan ular-ular yang merayap. Dia yang akan membunuhmu. Ingat, tidak seorang pun tahu kau berada di sini. Paling-paling kau dianggap sudah mati, diterkam oleh harimau. Sama seperti Murni, adikku itu. Kau wanita iblis. Kalau kau mau membuka rahasia tentang harta itu, aku siap bertindak sebagai malaikat atau dewi. Di mana harta itu? Tidak. Terang-terangan Nyi Rangrang dan putranya Kunto meminta harta peninggalan istrinya Murni, namun lurah ini tetap bungkam. Sementara itu Jaka dan Dot tanpa mereka sadari kaki keduanya sudah menginjak desa Bulak Gajah yang mereka tuju. Dia, jangan sampai lolos. Dan ingat, tutup mulut. Jangan sampai seorang pun tahu. Ngerti? Baik. Ayo, Duit. Si tua bangka itu sudah aku bikin tak berdaya. Kau Kunto, kini telah menjadi lurah di desa ini. Muda dan gagah lagi. Ya, Bu? betul. Cita-cita kita tak tercapai. Kunto mempertanyakan mengapa ibunya tidak langsung menghabisi suaminya Atmaja, namun Rangrang punya misi untuk mencari harta warisan yang disembunyikannya. Si tua bangka itu sudah menjadi harimau tua yang tak berdaya. Tapi apakah ibu yakin benar? Tidak seorang pun yang tahu rahasia ini. Kau tidak usah bimbang, Kunto. Macan Ireng dan anak buahnya pasti orang-orang yang dapat dipercaya. Tapi kenapa ibu tidak membunuhnya saja? Si tua bangka itu. Kau tidak usah banyak bicara. Kau jalankan saja kekuasaanmu. Dikarenakan telah memasuki daerah terlarang desa Bulak Gajah, Jaka dan Dot dicurigai oleh anak buah Macan Ireng yang merupakan tangan kanan Kunto. Lalu keduanya diserang. Kebetulan sekali, saya sudah mencari orang untuk tempat bertanya. Diam! Kalian mau bertanya apa? Saya ingin bertanya, apa jalan ke desa Bulak Gajah? Apakah betul ini jalannya? Tunggu dulu. Maafkan kami. Kurang ajar. Kalian masuk tanpa izin, lalu mau pergi seenaknya. Ayo jawab. Izin apa? Ini kan daerah bebas. Apakah burung-burung itu juga harus minta izin? Diam! Jangan banyak ngomong. Serahkan saja barang bawaanmu. Ayo serahkan. Kalian mau barang ini bukan? Iya. Mari kita bertarung 1 lawan 1. Dikarenakan tak seimbang, Jaka meminta pertarungan itu diadu 1 lawan 1. Usulan Jaka diterima anak buah Macan Ireng.
Dot sambil makan pisang ia mengamati pertarungan dari jauh. Karena sudah tahu kemampuan Jaka, ia tak merasa khawatir meski Jaka dikeroyok hingga akhirnya pertarungan sampai di sebuah warung milik Pak Waskita. Warung juga penginapan milik Ki Waskita Porak-Poranda. Jaka memenangkan pertarungan itu, lalu ia meminta maaf kepada Ki Waskita atas kerusakan yang terjadi. Dijelaskanlah semua di mana saat ini Jaka berada. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat bawa ke belakang. Iya, Pak. Terima kasih. Maafkan saya, Pak. Anda tidak bersalah. Mereka itu memang harus dikasih pelajaran. Maka tidak pernah bayar uangnya, Pak. Terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu anak buahnya Macan Ireng. Tecunggu penguasa daerah sini. Sana, Bukankah desa ini Bula Gajah, Pak? ya betul. Yang dipimpin oleh Ki Lurah Jayatmaja, Pak? Kenapa, Pak? Apakah saya datang ke desa yang salah? Siapa anak muda ini sebenarnya? Siapa saya tidak perlu, Pak. Saya hanya seorang pengembara. Oh, pengembara. Iya. Desa ini memang benar bernama Bula Gajah. Pemimpin kami yang dulu bernama Ki Lurah Jayatmaja. Dia sangat bijaksana. Sekarang desa Bula Gajah ini dipimpin oleh anak tirinya yang bernama Kunto. Nah, yang tadi itu anak buahnya, anak buah Kunto. Kak, kakak dalam bahaya. Takut mereka kembali lagi ke sini balas dendam. Jangan khawatir, saya bisa jaga diri. Sementara itu di tempat lain sebuah keluarga sedang melintas menggunakan dokar. Lindung dan teman-temannya pun menghadang dan mencoba merampok, juga mengganggu anak gadis keluarga tersebut. Jaka yang kebetulan melintas, ia menolong keluarga yang sedang dirampok. Di tepi hutan Lindung dan anak buahnya lari kocar-kacir, dihajar Jaka. Setelah melapor Macan Ireng, justru Lindung malah dihajar. Goblok! Cuma menyerang laki tua kaya itu saja kalian tidak becus. Di tempat terbuka lagi. Apalagi menyerang sebuah benteng. Bukannya kami tidak mampu, Macan Ireng. Goblok! Tapi yang menghalangi kami itu seorang anak muda yang dijaya. Barangkali kita semua yang di sini takkan mampu menghadapinya, Macan Ireng. Apa? Jadi termasuk aku? Ya. Jaka dan Dot menginap di rumah Ki Waskita, pemilik warung. Lalu Jaka meminta untuk diceritakan tentang desa Bula Gajah. Tanpa mereka sadari, di luar rumah Danu menguping pembicaraan mereka. Belas kasihan. Malam ini kau tidurlah di sini. Iya, Pak. Besok kau kuantarkan ke pusat desa. Duet, bangun. Jangan tidur di sini. Malu. Ilawati? Iya, Pak. Pak, kamar Kang Jaka sudah saya siapkan. Iya. Biar Bapak tidur di sana. Terima kasih, Pak. Macan Ireng sudah mengetahui siapa pemuda itu sebenarnya. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang penginapan milik Ki Waskita bersama putrinya Nilawati yang juga ikut diserang, dan pertarungan pun terjadi sangat sengit. Ki Lurah Jayatmaja. Ya. Pemuda itu pasti ada hubungan keluarga dengan Ki Lurah Jaya.
Dan ini berarti kedudukan Lurah Kunto akan ada yang mendongkel. Ini kesempatan baik buat kita. Kalian harus tangkap pemuda itu hidup-hidup, serahkan pada Lurah Kunto. Kalian turut perintahku. Kalau kalian ingin dapat hadiah, baik Macan Ireng. Bapak di dalam saja, biar saya melawan. Berhenti! Tunggu dulu. Anda apa ini? Namun naas Nilawati terkena tebasan golok. Dot yang tak mampu ilmu bela diri hanya bisa menangisi robohnya Nilawati di hadapannya. Lalu ia menghampiri dan menolongnya. Kiwaskita pun tewas. Koreng, Nilawati. 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 Jangan mati. Kita betul. Mereka mati. Di tempat lain di rumah Lurah Kunto sedang terjadi kegelisahan yang membuat Nyi Rangrang menyusun strategi untuk bisa menyingkirkan pemuda yang sudah mencoba mengusik desa Bulak Gajah. Rangrang meminta Kunto untuk mencari para jagoan bayaran. Dan jangan mengandalkan monyet-monyet busuk ini. Ada apa? Nyi Rangrang. Ada seorang pemuda ingin bertemu dan menyelidiki Ki Lurah Jaya. Betul, Nyi Rangrang. Monyet-monyet ini tidak sanggup mengalahkannya, Bu. Nyi, di mana dia? Kami sudah berusaha untuk menangkapnya. Tapi anak muda itu punya ilmu andalan, Nyi Rangrang. Celaka. Kiwaskita dia adalah seorang tua yang kena dekat dengan Ki Lurah Jaya. Kunto, Iya, pergi ke rumah maaf, itu. Den. Tangkap dia. Nyi Rangrang, Kiwaskita telah terbunuh semalam karena membantu anak muda itu. Goblok. Tangkap putrinya yang bernama Nilawati. Nyi Rangrang, putrinya sudah kami bunuh. Kau yakin dia telah mati? Saya lihat sendiri bagaimana dia sudah dibacok. Jangan mengada-ada. Kalau keadaannya tidak... Sudah. Maaf, Nyi Rangrang. Geledah rumahnya segera. Keluar. Ayo kalian keluar. Kunto, Iya, Bu. cari jago-jago bayaran yang lain. Iya, Bu. Untuk menangkap anak muda yang mereka maksud. Sementara itu di dalam goa Atmaja dengan terpasung mencoba melepaskan serangan-serangan binatang buas yang mencoba mengganggunya. Di tempat lain Macan Ireng membakar rumah Kiwaskita. Semuanya sudah saya periksa, Lurah. Semuanya tidak ada. Perempuan itu juga tidak ada, Lurah. Sudah diperiksa di dapur. Kosong. Kemana dia? Sudah saya cari. Semuanya kosong. Kalau begitu, bakar rumah ini. Ratakan sampai dengan tanah. Ayo. Ayo ke jalan. Ayo bakar sampai habis. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya Lurah Kunto. Maka juga Dot mencoba membawa Nilawati ke seorang tabib bernama Ki Rekso yang memiliki 3 anak gadis. Kedatangan Dot membuat ketiga putri Ki Rekso curiga lalu mencoba menyerangnya. Waktu kami menguburkan bapaknya Nilawati. Terima kasih. Terlihat dari jauh rumah Nilawati terbakar habis, Pak. Tapi sayang, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yang penting, kami menyelamatkan Nilawati dulu. Namun tampaknya Dot mulai jatuh hati terhadap salah satu putri Ki Rekso. Jaka pun mulai menceritakan tentang siapa Ki Lurah Jaya Atmaja. Di tempat lain Nyi Rangrang menjenguk suaminya Atmaja di sebuah goa dengan kaki dan tangan yang terpasung. Sejak penggantian lurah yang baru, banyak sekali kejadian yang tidak-tidak. Iya kan, Pak? Betul, Nak. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya.
untuk menjumpai Ki Lurah Jayatmaja. Dan kalau Bapak tidak keberatan, saya titip Nilawati dengan Bapak. Memang sebaiknya begitu. Kebetulan anak saya di sini semua perempuan. Terima kasih, Pak. Adik-adik, terima kasih semua ya. Duet, ayo Duet. Betul Pak, betul. Betul apa? Saya dengar Ki Lurah Jayatmaja hilang dalam hutan. Katanya dimakan binatang buas. Itu cuma berita burung. Bisa iya, bisa tidak. Iya ya. Jadi apa hubungan kakak dengan Ki Lurah Jayatmaja? Itulah hal yang ingin saya pecahkan atas perintah guru saya. Yang anehnya, saya sering bermimpi seakan ada hubungan batin di antara kami. Semacam hubungan ayah dengan anaknya. Betul. Nyi Rangrang mencoba mengorek tentang keberadaan seorang pemuda bernama Jaka di hadapan suaminya. Namun Jayatmaja yang benar-benar tak mengetahui perihal pemuda yang dimaksud Rangrang. Ia pun tak bisa menjawab semua pertanyaan. Rangrang pun marah dan Atau menghajarnya. barangkali di samping itu, apakah kau masih mengharap ada orang yang akan menolongmu? Keluargamu misalnya? Debat. Kau telah membunuh istriku dan keturunanku. Juga kedua orang tuaku yang mempercayaimu agar kau menjadi istriku. Sekarang kau menyindirku. Setan. Aku bukan menyindirmu. Tapi memang ada seorang pemuda yang mencarimu. Pemuda itu asing di sini. Dia datang dari jauh. Ingat, Tua Bangka, kau tak akan mungkin lepas dari tanganku. Katakan, siapa pemuda itu? Ayo katakan. Katakan sekali lagi, di mana harta benda Nyi Murni kau sembunyikan? Di mana segala perhiasan-perhiasan yang kau simpan? Ayo katakan, siapa pemuda itu? Aku tidak kenal pemuda itu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau sampai ada orang yang mencariku, mungkin itu kiriman yang maha kuasa. Usahanya pun sia-sia. Rangrang pun pergi meninggalkan goa di mana Atmaja disekap. Namun secara mengejutkan, Lastri yang merupakan anak kandungnya dan anak tiri Atmaja mencoba mencari cara untuk merayu bapak tirinya supaya mau menyerahkan hartanya. Saya yakin Bapak sudah lama tidak merasakan hangatnya tubuh seorang wanita, bukan? Saya bersedia memberikan apa yang Bapak butuhkan. Jangan lakukan itu, Lastri. Kau kan anakku. Aku ini kan cuma anak tirimu saja. Apa maksudmu, Lastri? Sama seperti ibuku. Cuma aku ingin harta itu kita bagi dua saja, tidak seluruhnya. Bagaimana, Pak? Apa kau tidak tertarik dengan tubuhku? Jangan kau sia-siakan kesempatan ini. Tubuhmu memang bagus, Lastri. Tunggu apa lagi, Pak? Tapi sayang, di pahamu ada cacat besar. Jangan Namun apa yang terjadi? Akibat rayuannya itu, Lastri justru malah mendapat serangan dari Atmaja. Lastri berteriak lalu melapor bahwa ia diperkaos bapak tirinya, sedang Atmaja sendiri terpasung. Rangrang yang percaya langsung menyerang Jayatmaja, suaminya sendiri. Saya mau diperkosa. Kurang ajar. Biar aku datang. Setan. Tangan dekat. Mana bisa memperkosa ya? Apa kamu bilang? Maaf, Bun.
Sementara itu di perkampungan Macan Ireng mulai mengamuk, juga mencari Jaka yang dianggap membahayakan kedudukan Kunto. Junjungannya, rakyat ditekan bayar upeti, yang tak mampu bayar akan dihajarnya. Dan awas, jika ada yang berani menyembunyikan anak muda itu di kampung ini, akan kami pisahkan badan leher kamu. Mengerti? Geledah semua hutan dan rumah penduduk. Pemuda itu pasti tidak pergi jauh dari sini. Mengerti? Laksanakan. Rangrang memerintahkan Macan Ireng dan anak buahnya untuk menggeledah rumah penduduk untuk mencari keberadaan Jaka Koleng. Kunto diperintah untuk mencari para pendekar tangguh untuk menghabisi Jaka. Ya, di mana pemuda itu? Di mana? Saya tidak tahu, Dan. Bodoh! Lendung, cari tempat lain. Sita kami itu. Baik, Macan Ireng. Kami jangan bawa, Dan. Kami. Monyet besar itu. Di mana anak muda itu bersembunyi? Saya tidak tahu, Dan. Betul. Hah? Kamu juga tidak tahu ya? Macan Ireng, di sana juga tidak ada. Cari tempat lain. Iya. Kamu juga cari tempat lain. Yang lain masuk. Iya, Den. Operasi dimulai. Macan Ireng menggeledah satu persatu rumah penduduk. Orang-orangnya dikumpulkan dan dihajar. Mereka ditanya di mana Jaka berada. Sementara berita itu sampai ke telinga Ki Rekso, tempat Jaka menginap. Jangan ditinggal. Laksanakan. Ayo semuanya. Ampun, Dan. Keluar semuanya. Kumpul di lapangan. Ayo. Duduk semua. Ampun, Dan. Kalian pisah semua penduduk. Cepat. Di mana anak muda itu bersembunyi, ha? Kami tidak tahu, Dan. Betul, Den. Di mana? Hati-hati, Ayo, Bu. Hai, mau kemana kalian? Tunggu, Cepat dikit, Bu. jangan lari. Tunggu. Ada apa? Kami sudah tidak tahan tinggal di desa ini. Kenapa? Rumah kami diobrak-abrik oleh anak buah Kunto. Yang katanya mencari seorang buronan. Ki Maaf, Rekso Ki Rekso. meminta Jaka dan Dot untuk sembunyi di atas plafon rumah, sementara dirinya mencoba menemui Macan Ireng yang sedang operasi penduduk. Mengganggu orang tidur. Ayo cepat. Kalian diam saja di sini ya. Iya. Hati-hati, Pak. Di mana anak muda itu bersembunyi, ya? Macan Ireng. Semuanya kosong. Hai, ada apa ribut-ribut di sini? Saudara siapa? Saya Ki Rekso. Saya tinggal di daerah ini. Belendung. Tanya dan siapa dia sebenarnya? Saudara tinggalnya di mana? Di belakang sana. Ayo. Siapa pula? Melihat keberadaan Ki Rekso yang mencoba memancing agar supaya anak buah Macan Ireng menggeledah rumahnya, tujuannya supaya Jaka bisa menyandra salah satu dari mereka untuk dijadikan petunjuk mencari keberadaan Jaya Atmaja, lurah yang juga bapak kandung Jaka. Masuk. Jangan. Jangan. Lindung mulai memasuki rumah Ki Rekso. Ia melihat atap rumah yang terbuka lebar. Dengan rasa curiga ia mencoba melihatnya, namun perangkat Jaka pun berhasil menjebaknya. Sementara Macan Ireng tak curiga jika Lindung hilang. Bagaimana? Iya, Macan Ireng. Kalian sudah periksa di dalam? Di belakang? Sudah. Bagus.
Belum sempat curiga, tiba-tiba Kunto dan ibunya melintas. Hal itu membuat Macan Ireng lupa keberadaan Lindung, anak buahnya. Namun saat Macan Ireng melapor, ia tersadar bahwa Lindung tidak ada. Ia kebingungan mencarinya. Hilangnya Lindung, hal itu membuat Rangrang murka. Ayo kita temui mereka. Ampun. Bagaimana? Berhasil, semuanya sudah saya periksa. Seluruh penduduk sudah kami geledah. Tapi hasilnya nihil. Apa Mana sudah dia? kalian periksa semua? Sudah Rangrang. Bahkan di loteng, di dapur, di kolong meja. Semuanya. Semuanya Nyi Rangrang. Hah? Belendung mana? Hah? Belendung mana? Belendung! Goblok! Setan. Berarti anak buahmu telah ditangkap oleh anak muda itu. Dan berarti tempat persembunyian Ki Atmaja di Sekap telah diketahui oleh mereka. Kalian hanya cuma makan gaji buta. Jaka, Dot, dan Lindung diantar Ki Reksa, juga ketiga putrinya untuk pergi mencari Jaya Atmaja. Tampaknya Dot merasa berat meninggalkan kekasihnya Nilawati yang merupakan putri pemilik penginapan Ki Waskita yang tewas. Nah, sebaiknya kalian susuri terus tepi sungai ini sampai menemukan muara di ujung sana. Sana kalian boleh naik perahu, ya. Terima kasih, Pak. Permisi. Baik. Duet. Duet. Kembali lurah yang terpasung, Jaya Atmaja bermimpi. Ia didatangi guru besar Ki Baranta. Dalam mimpinya, lelaki tua itu mengantarkan seorang pemuda bernama Jaka Koleng, yang menurutnya dia adalah anak kandungnya, lahir dari rahim istrinya Murni yang sudah dibunuh oleh Nyi Rangrang. Sengaja gua antarkan dia kemari. Putraku. Nak. Kemari. Mana pada tempatnya? Itu! Membuat. Tidak ada orangnya. Tunjukkan di mana tempatnya. Itu mana? Ayo kamu duluan masuk. Jangan. Ayo. Jangan. Lindung pun tiba di goa bersama Jaka. Dot berhasil memancing penjaga untuk meninggalkan pintu goa. Tujuannya supaya Jaka leluasa masuk ke dalam untuk menyelamatkan bapaknya Jaya Atmaja yang terpasung. Sini, Nan. Jangan-jangan ini perangkap supaya kita jauh dari goa. Jangan manusia nyamuk pun tidak akan lolos di tempat ini. Penjaga itu mulai menyadari bahwa mereka sengaja dijauhkan dari goa. Sementara di dalam Jaka tidak mudah menyelamatkan Atmaja karena berbagai perangkap tanpa ampun menyerangnya. Dot naas, ia diserang para jagoan yang baru direkrut oleh Kunto. Menghilang.
Akhirnya Jaka dan Jaya Atmaja bisa bertemu. Mereka berusaha pergi dan menyelamatkan diri dari kejaran anak buah Kunto yang sakti. Tahan, Pak. Ya. Tahan, Pak. Anakku. Bapak. Kau anakku. Pak. Anakku. Kita tinggalkan tempat ini. Mimpi itu memang benar adanya, anakku. Tuhan mengutus Ki Baranta menyuruhmu datang kemari. Silau, buka matanya pelan-pelan, Pak. Kunto pun berhasil mengejar Jaka juga Jaya Atmaja yang memaksa bapak tirinya untuk segera menyerahkan harta peninggalan ibu tirinya Murni yang sudah dibunuh oleh ibu kandungnya Nyi Rangrang. Kejar! Kenapa Bapak disiksa seperti ini? Mereka menginginkan harta peninggalan ibumu. Kebom! Mau kemana kau? Hah? Apalagi Kunto? Kau masih menginginkan harta itu? Silahkan, silahkan. Aku tidak perlukan lagi. Yang paling berharga bagiku sudah kutemukan. Anakku. Hei, tua bangka. Katakan di mana? Daripada nyawa kalian sia-sia. Ayo katakan di mana? Ayo serahkan. Setan. Hei, Lurah Ingusan. Sabar. Kalau bicara dengan orang tua, harus sopan. Setan. Anak jangan dilawan. Sudah sabar. Maaf, Pak. Ini bukan persoalan harta. Tapi ini adalah persoalan harga diri. Kau jangan bermimpi untuk memiliki harta itu. Karena harta itu adalah milik sah ibuku. Bukankah begitu, Pak? Ya, betul. Ayo serang. Jaya Atmaja yang sudah tak berdaya pun mendapat serangan dari Kunto. Macan Ireng dengan beringas terus berusaha mengalahkan Jaka. Di suatu kesempatan Macan Ireng berhasil menyerang Ki Lurah Atmaja. Dengan beringasnya Macan Ireng akan mencongkel kedua mata Atmaja. Jaka Koleng yang melihat bapaknya dalam bahaya, ia berusaha untuk menolongnya. Matamu akan kucongkel, tua botak. Bapak! Dengan cepat Jaka melemparkan senjata hingga mengenai tubuh Macan Ireng yang langsung terkapar bersimbah darah. Tak tinggal diam, dengan sisa-sisa tenaganya Atmaja mencoba menusuk Macan Ireng hingga benar-benar tewas. Setelah Macan Ireng tewas, Jaka lalu menyerang Kunto yang terlihat sendirian. Pedang milik Jaka berhasil menghunus di leher Kunto. Dengan liciknya Kunto memunculkan Dot yang berhasil ditawanya. Ketika Jaka hendak menolong Dot, Kunto dengan cekatan menyergap Atmaja yang sudah tak berdaya. Hah? Siapa? Mana ibu tiriku itu? Mana? Aduh, tadi kan
Bunuh! Tuhan! Tuhan! Joko! Siapa dia? Tuhan! Anak Ki Branta. Dia lebih dari saudara kandung saya. Apa yang bisa saya lakukan? Cepat tolong dia. Tapi... Cepat. Maaf, Pak. Tunggu, Pak. Joko! Bapak. Pendekar ingusan. Ternyata aku bukan sendiri, bukan? Aku punya otak. Di mana harta itu? Di mana? Kunto meminta Atmaja untuk menunjukkan letak harta yang dia simpan. Dengan tertatih-tatih Atmaja berjalan, menunjukkan jalan, sementara Joko diperintah Kunto untuk mencari peti yang tersimpan di dalam air. Jaka menyelam dan menemukan peti. Tak lama berselang terdengar suara wanita mencoba menyerang Kunto. Mereka adalah 3 putri Ki Rekso, Ita juga kedua adiknya. Saya tidak berbohong. Cari di bawah pohon itu. Ayo cepat. Cari sampai dapat. Hati-hati kalau lain, makan buaya. Hati-hati. Di mana? Di mana? Di sana, di bawah pohon-pohon itu. Joko Poleng, selam. Ayo cepat kau kemari. Iya bagus. Ayo cepat. Ayo teruskan. Kalau tidak ini si Doni akan mampus. Ayo. Rita. Jaka kemudian mengangkat peti ke darat menuju ke arah Kunto. Ia diminta membuka peti yang ternyata kosong. Ketika Kunto menggeledah peti itu, Jaka langsung menyerangnya atas perintah Atmaja. Buka. Cepat. Setan. Kosong. Semuanya batu. Tolong kalau bukan lagi. Pertarungan makin meluas dengan kehadiran Ita dan kedua adiknya. Namun kekuatan Ita tak sebanding dengan pendekar bayaran Kunto. Satu persatu Ita juga adiknya pingsan. Namun mereka tetap berusaha untuk melawan dan menyerang anak buah Kunto. Hebat juga rupanya tendangan perempuan ini. Ayo maju. Jaka terus dipaksa menyelam guna mendapatkan peti harta karun milik Atmaja di dasar air. Dot yang tertawan ia melihat kekasihnya Nilawati akan mencoba digagahi anak buah Kunto. Mendadak kekuatannya tiba-tiba muncul kembali. Ia langsung menyelamatkan kekasihnya tersebut. Lepaskan! 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 Nanti ngancam dulu.
Kunto pun menyerang membabi buta. Satu persatu para jagoan itu ia hajar. Sementara Jaka berhasil menyerang Kunto. Mereka melanjutkan pertarungan di atas air. Atmaja yang tanpa kawalan mendapat serangan hingga babak belur dihajar. Saat itu Jaka yang melihatnya langsung membantu. Tak lama kemudian Nyi Rangrang ibu Kunto datang membantu. Pertarungan sengit terjadi. Mengetahui putranya bukan lawan Rangrang, Atmaja langsung membantunya dan mengeluarkan segenap kemampuannya. Sekarang pembalasan terhadap ayahku. Dan ini pembalasan terhadap ibuku. Dan akhirnya Nyi Rangrang tewas hancur di bebatuan. Ia dilempar Jaka Koleng. Sementara Lastri putrinya Rangrang menjadi gila. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebenarnya kalian tidak usah ikut campur. Kami tidak tega melihat kakak berjuang sendiri. Iya, iya. Koleng. Koleng. Hah? Dan akhirnya Duhat dapat istri juga. Kata orang, punya laki tuh enak, ya Kang? Betul. Hei, ngerasain. Gila. Menang jatuh-jatuh jadi gila. Yang hilang dapat dicari. Langit menangis di malam sepi. Aku terjebak